Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya, tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau infoin buat kalian semua. Saya mau bahas salah satu project teman-teman. Oke, jadi namanya Urion Capital, teman-teman. Project ini saya akan review ya. Dan di sini teman-teman lihat dulu Twitternya. Ini sangat baru ya, project ini sangat-sangat baru, teman-teman. Nah, di sini untuk followernya sudah 2.200, teman-teman ya. Untuk di project ini nanti kita akan bahas lebih dalam apa sih Urion ini ya. Karena lagi ini juga ya, lagi lagi banyak diperbincangkan di grup Telegram teman-teman ya, di berbagai grup Telegram, terutama di grup Telegram Cryptoin teman-teman. Makanya kita patut review. Oke, langsung kita bahas ya. Saya sarankan buat teman-teman yang mau Dior, kalian kunjungi Twitternya teman-teman, dan link tree-nya di sini sudah ada ya. Kalian bisa masuk melalui link tree juga, atau kalian langsung masuk di website yang ada di deskripsi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita masuk di link tree-nya teman-teman, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi kita bisa lebih dapat di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ada Dex toolnya, ada situs webnya, ada Redditnya, teman-teman ya. Dan sosial medianya di sini sudah lengkap semua. Kita bisa lihat ada Twitter, Discord, Instagram, Facebook ya, LinkedIn dan Telegram tentunya. Silakan kalian gabung untuk Dior di sana. Tapi sebelumnya tetap kita bahas dulu untuk proyeknya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke websitenya, teman-teman bisa lihat apa sih ini Urion Capital ini, teman-teman. Jadi di sini pembatasan berikutnya dalam real estate, teman-teman ya. Jadi dia kayak project metaverse ya, yang real estate ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya tetap kita harus bahas dulu seperti yang saya bilang tadi. Oke, untuk smart contractnya sudah ada di sini di websitenya. Langsung kita bedah, teman-teman. Nah, di sini apa sih ini Urion Capital ini ya? Jadi di sini mereka punya filosofi ya. Urion Capital ini kami menetapkan standar baru dalam keuangan terdesentralisasi ya, beroperasi dengan integrasi transparansi dan profesionalisme tinggi ya, kira-kira seperti itu. Dengan membangun platform yang memberdayakan investor untuk terlibat langsung dan membangun bisnis. Kami tidak hanya memberikan kesempatan ya untuk terlibat langsung dalam proses pengembalian keputusan tertentu, tetapi juga menyediakan cara untuk mendidik melalui pengalaman langsung investor dalam bisnis. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk filosofinya mereka. Dan di sini kita bisa lihat ya timnya di sini. Timnya di sini ada Dev ya, ada David sama siapa lagi? Christine, ada Sen dan ada Evan, teman-teman. Untuk si David ini ya, dia ini pejabat tertinggi eksklusif ya, ini Chief Operational Officer, dan Christine marketing, teman-teman ya, Chief Marketing Officer. Di sini ada kepala bagian keuangannya si Sen ini, teman-teman, dan Evan ini sebagai petugas teknologi. Kira-kira seperti itu, masuk dengan IT dan lain-lain sih. Oke, untuk lebih Dior kalian bisa cek juga profil mereka masing-masing. Kalian bisa kunjungi Twitternya si Dev ya, si sama juga ya Twitternya, dan di sini kalian bisa Dior lah, intinya seperti itu. Kita langsung masuk ke bagian inti. Di sini mereka punya proses investasi, sorry. Oke, ketika investor membeli dan menjual token Urion ya, pajak dinilai untuk setiap transaksi 3% dari pajak masuk ke kolam liquidity, 4% digunakan untuk pengembangan, 2% digunakan untuk overhead perusahaan ya. Dan overhead ini apa ya, bisa dibilang akomodasi dan lain-lain lah semua ya. Dan 0,5% digunakan untuk hukum dan kepatuhan. Oke, dana pajak pembangunan pengembangan ya akan digunakan untuk membeli aset real estate, teman-teman. Jadi mereka membackup ya. Ini menurut saya yang saya tangkap di sini, mereka membackup utility mereka, membackup fondasi mereka dengan aset real ya, aset real estate ya. Real estate tahu lah ya teman-teman ya, kayak perumahan-perumahan gitu. Jadi mereka membackup project ini dengan project fisik atau project nyata. Tapi di metaverse juga saya dengar-dengar ada ya. Dan di sini proses akuisisi aset akan melibatkan masukan investor kami ya. Di situ web kami akan memiliki portal pembangunan suara yang akan hubungkan dengan dompet Anda untuk memverifikasi bahwa Anda memegang token Urion ya. Jumlah token Urion yang Anda pegang akan menentukan bobot suara Anda saat itu. Oke.
Anda kemudian akan dapat meninjau semua dokumen yang berlaku untuk setiap aset, kemudian memilih aset mana yang harus kami peroleh dari kumpulan aset tersebut. Aset manapun yang menerima suara terbanyak akan menjadi aset yang kita peroleh, kira-kira seperti itu. Dan untuk ini ya, ini ada sistemnya teman-teman ya, dari investor buy turun ke earn ya, token kira-kira seperti ini ya, untuk capture-nya lah ya, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman bisa dior lah untuk ini ya. Dan untuk di sini mereka punya project metaverse, dan untuk di Facebook kalian bisa untuk di YouTube kalian bisa lihat ya project metaverse-nya. Tapi saya sudah punya video ya, sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, kita lihat di sini ya. Eurian Capital sedang mengembangkan teknologi metaverse mutakhir ya, yang akan tersedia untuk digunakan semua orang. Kami akan memastikan bahwa solusi teknologi kami adalah solusi lingkaran penuh dengan fokus ya, dengan fokus besar pada pengoptimalan proses dan pengalaman pengguna yang sederhana, sesama dengan mengintegrasikan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman bisa lihat di sini. Coba kita lihat videonya dulu. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk tampilan dari project metaverse-nya mereka. Mereka lebih ke real estate ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa buy langsung di metaverse-nya mereka tentunya ya. Dan temanya mereka atau base-nya mereka itu real estate ya teman-teman. Perumahan-perumahan gitu. Oke. Dan di sini mereka sudah ini ya, sudah bisa dibeli di Uniswap. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis. Ya, di sini ya. Mereka sudah now trading on Uniswap, teman-teman ya. Dan di sini audit bar Certik ya, Certik Skynet, Certik KYC ya, atau KYC ya, dan verifikasi bar kontrak, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini mereka punya utility perangkat lunak ya. Di sini aplikasi sewa jangka pendek, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini utility aplikasi sewa jangka pendek akan menggabungkan sistem pembayaran kripto kami bersama dengan metaverse, sehingga penyewa menerima pengalaman mendalam sebelum mereka memilih sewa jangka pendek. Mereka utility ini juga akan bekerja sama dengan langsung dengan NFT timeshare kami ya. Dan di sini mereka ada aplikasi realtor ya, bisa dibilang seperti itu. Mereka fokus untuk menghubungkan pengalaman membeli rumah ke kripto dan metaverse dengan menciptakan solusi lingkaran penuh dari memilih properti hingga menutup properti. Dan di sini aplikasi manajemen properti mereka juga sudah ada, teman-teman ya. Utility ini akan menjadi solusi penuh untuk manajer properti, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada aplikasi konstruksi. Jadi mereka sudah ada aplikasi konstruksi, teman-teman ya. Mereka bisa dibilang di sini mendukung lokasi kerja kantor hingga rantai pasokan, membawa otomatis dan transparansi bagi pemilik ya. Jadi bisa lebih desain lah ya untuk diri sendiri ketika kita terjun ke aplikasi konstruksinya mereka. Nah, di sini mereka sudah punya pengalaman atau tonggak sejarahnya mereka ya. Fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4 ya. Kalian bisa lihat di sini mereka sudah short term ya, rental acquisition ya. sorry. Dan di sini ada short term rantai metaverse mereka. Wow. Jadi kira-kira perjalanannya mereka sudah panjang, teman-teman ya. Karena setahu saya ini project baru, teman-teman, tapi mereka di belakang layar itu sudah lama, kira-kira seperti itu. Dan yang terpenting di sini adalah tokenomics-nya sudah ada juga ya, sudah di showing lah ya. Untuk di sini logonya nama Euro, teman-teman ya. Jaringannya ERC tentunya ya, bukan BSC ya, ERC. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti jaringan ERC lebih baik dari bukan berarti ERC lebih baik daripada BSC. Tapi untuk saya pribadi nih ya, saya lebih confident atau lebih yakin dengan project yang berdiri di jaringan Ethereum. Oke, untuk di sini dia simbolnya ERN ya. Untuk pasokan hanya 1 miliar, teman-teman ya. Untuk pasokan supply-nya. Pajak maksimum kontrak diperoleh 10% dan di sini dompet maksimal 2% dari total pasokan. Pajak dapat ditukarkan pada tingkat yang berbeda tergantung pada kondisi pasar dan volume. Nah, di sini saat ini ya untuk pajak belinya 5%, pajak jualnya 5% dan 1 bulan setelah peluncuran pajak beli 3%. Jadi makin turun ya, bukan menurun untuk pajaknya ya. Untuk 1 bulan setelah peluncuran 3%, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini 1 bulan setelah peluncuran
pajak jual 5%, distribusi tokennya sudah ada juga di sini ya. Tapi yang terpenting di sini setiap setiap pajak beli ini bukan dipakai untuk semua 5% teman-teman. Tapi di sini mereka bagi juga 1% buat liquidity ya, 1% buat company overhead ya, 2,5% buat developer ya, dan 0,5% legal compliance ya. Begitu juga dengan pajak jual ya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka tetap membagi, ini bukan full ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau full ini terasa banyak. Oke, bagaimana untuk membeli ya? Langkah pertama untuk simple lah ya. Teman-teman mungkin sudah pada tahu cara membeli di cara membeli di Uniswap ya. Pertama kalian tinggal MetaMask ya, beli Ethereum, hubungkan dompet ke Uniswap ya, tinggal kalian pilih ya, pakai itu smart contract-nya ya, masukkan jumlah modal Eurion yang akan kalian pilih teman-teman ya, dan selanjutnya kalian tinggal konfirmasi aja. Pokoknya simpel lah ya. Pasti teman-teman tahu lah cara beli di MetaMask, di PancakeSwap ya. Tapi dia adanya di PancakeSwap teman-teman ya. Oke, dan di sini mereka punya target besar mereka ya. Pajak rendah, lingkungan bisnis yang ramah ya, dan pelarian dari negara bagian dengan pajak tinggi mendorong akuisisi pasar target Eurion Capital ya. Jadi mereka punya target ini di Amerika Serikat bagian selatan didorong oleh meningkatnya kesempatan kerja, cuaca yang lebih hangat dan biaya hidup. Jadi mereka lebih ke ini ya, menawarkan solusi teman-teman ya. Di sini akibatnya Eurion telah memfokuskan ya investasi real estate-nya di pasar perkotaan ya. Ini dan pasarnya Amerika Serikat bagian selatan. Tesis investasi kami telah membawa kami ke pasar berikut ya. Jadi cukup berkembang teman-teman ya. Di Austin ada, di Charlotte ada ya, di Atlanta ya, di Orlando, paling tinggi di San Antonio ya, Texas, dan Dallas. Oke, dan selanjutnya di sini kami percaya bahwa karakteristik pasar ini tidak hanya akan membantu peningkatan nilai investasi kami secara signifikan, tetapi likuiditas dari investor global akan membantu membatasi penurunan kami. Jadi intinya di sini teman-teman ya, dia mempunyai backup fisik ya, backup fisik dan projectnya juga fisik. Jadi kita bisa lihat di sini ada value, kira-kira seperti itu ya. Tapi buat teman-teman semua tetap Dior juga ya, tetap kalian do your own research, kira-kira seperti itu. Nah, untuk jenis proyek di sini pendapatan tetap, inti plus ya, nilai tambah, opportunistic ya. Sorry, ini ditranslate soalnya. Jadi kalian bisa lebih Dior di sini, dan intinya saya akan memberikan di deskripsi untuk linknya ini teman-teman ya. Jenis properti target utama mereka di sini juga ada ya, seperti yang dijelaskan di atas ya, jangka pendek, multi keluarga, industri, penyimpanan mandiri teman-teman ya. Kalian bisa Dior selengkapnya di sini. Oke, untuk jenis properti target sekunder, pusat data gedung kantor medis ya, untuk mereka build up, kira-kira seperti itu. Oke, dan buat kalian yang mau berlangganan, kalian tinggal masukkan email ya dan klik langganan, kira-kira seperti itu ya. Dan jangan lupa ya, sekali lagi kalian follow semua sosial medianya ya. Jadi di website ini sudah ada sosial medianya, kalian bisa follow dan kalian bisa lebih Dior di situ. Oke, kira-kira sampai di sini dulu teman-teman ya. Ini mereka kemarin saya sempat tertarik ya. Saya sempat tertarik karena kemarin mereka sempat live space Twitter teman-teman bersama Justin Wu ya, Decentral Miami. Ini sudah centang biru ini si Justin Wu ini ya. Kalau kita lihat di Twitternya ya, sudah centang biru lah ya. Mana ya? Jadi sudah nggak diragukan sih ya, karena banyak sekarang proyek-proyek yang bisa dibilang kurang jelas gitu loh ya. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi mereka baru space live ya, space di Twitter. Kalau di Twitter tuh dibilang space teman-teman ya, kayak ama gitu. Voice tentunya ya, 9 jam yang lalu bersama Justin Wu ya. Jadi Justin Wu ini sudah centang biru ya, jadi orang terpercaya lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan proyek ini kalian bisa lebih Dior. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat malam.